Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Linova, Sheila, dan Renita akan mempresentasikan materi tentang linking measure to strategi. Linking measure to strategi. Balanced scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja kritis yang memiliki sifat khusus. Yang pertama ada ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada ukuran kinerja harus dipilih sehingga seimbang antara hasil dan ukuran lead seperti profitabilitas, laba atas investasi, dan pangsa pasar. Dan yang terakhir, semua ukuran kartu skor harus dikaitkan dengan hubungan sebab akibat. The concept of a testable strategy with strategic feedback. Hubungan sebab akibat adalah sarana di mana langkah-langkah lead and lag terintegrasi dan secara bersamaan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Ukuran hasil penting karena mengungkapkan apakah strategi sedang dilaksanakan dengan sukses dengan konsekuensi ekonomi yang diinginkan. Faktanya, strategi yang dapat diuji dapat didefinisikan sebagai serangkaian tujuan terkait yang ditujukan untuk tujuan keseluruhan. Testabilitas strategi dicapai dengan menyatakan kembali strategi menjadi satu set 18. Pesan terpenting yang diasosiasikan dengan struktur sebab akibat adalah bahwa kelangsungan strategi dapat diuji. Umpan balik putaran ganda terjadi setiap kali manajer menerima informasi tentang efektivitas implementasi strategi serta validitas asumsi yang mendasari strategi tersebut. Umpan balik satu putaran, hasil aktual yang menyimpang dari hasil yang direncanakan, merupakan sinyal untuk mengambil tindakan korektif agar rencana dapat dijalankan sebagaimana dimaksud. Peta strategi adalah alat yang berguna yang secara grafis mengilustrasikan hubungan sebab akibat dan menghubungkan strategi balanced scorecard dengan aktivitas operasi organisasi. Pameran ini mengungkapkan setidaknya 4 fitur menarik. Yang pertama, masing-masing dari 4 perspektif diwakili oleh tujuan strategis yang dihubungkan melalui hubungan sebab akibat yang dihipotesiskan. Yang kedua, perhatikan bahwa peningkatan proses dan keterampilan karyawan secara bersama-sama dihipotesiskan menyebabkan peningkatan waktu siklus proses. Yang ketiga, perhatikan bahwa penurunan waktu siklus menyebabkan peningkatan keandalan pengiriman dan penurunan biaya proses. Dan yang terakhir, yang keempat, ukuran kinerja dapat berfungsi sebagai indikator lag dan indikator utama. Selanjutnya contoh 13-3 yang memberikan informasi sebagai berikut. Pertimbangkan strategi pertumbuhan nilai berikut yang dinyatakan sebagai urutan pernyataan jika maka. Yang pertama, jika keahlian karyawan ditingkatkan dan jika proses manufaktur didesain ulang, maka waktu siklus produksi akan berkurang. Yang kedua, jika waktu siklus berkurang, maka keandalan pengiriman akan meningkat dan biaya proses akan berkurang. Yang ketiga, jika keandalan pengiriman meningkat, retensi pelanggan akan meningkat. Yang keempat, jika retensi pelanggan meningkat, maka pangsa pasar akan meningkat. Yang kelima, jika pangsa pasar meningkat, maka penjualan akan meningkat. Yang keenam, jika penjualan meningkat dan biaya menurun, maka laba akan meningkat. Yang ketujuh, jika laba meningkat, maka nilai pemegang saham akan meningkat. Berikut peta strategi untuk strategi pertumbuhan nilai seperti yang dijelaskan oleh rangkaian hubungan sebab akibat. Selanjutnya, jelaskan bagaimana ukuran kinerja dapat bertindak sebagai variabel lag dan indikator utama. Pertimbangan tujuan meningkatkan waktu siklus. Waktu siklus adalah ukuran hasil lag untuk tujuan meningkatkan keterampilan karyawan dan mendesain ulang proses manufaktur. Namun, itu juga bertindak sebagai penggerak kinerja untuk tujuan meningkatkan keandalan pengiriman dan mengurangi biaya proses. Berikutnya, bagaimana jika nilai pemegang saham tidak meningkat ke level yang ditargetkan? Jelaskan bagaimana hasil ini dapat dikaitkan dengan masalah implementasi atau strategi yang tidak valid. Tindakan apa yang kemungkinan akan diambil untuk setiap kasus? Dengan asumsi bahwa strategi pertumbuhan nilai valid, meningkatkan nilai pemegang saham yang ditargetkan bergantung pada pencapaian nilai target dari semua variabel prospek sebelumnya. Jika misalnya proses manufaktur tidak dirancang ulang, maka perbaikan yang ditargetkan dalam waktu siklus mungkin tidak terjadi. Hal ini pada gilirannya akan mempengaruhi rangkaian dan dapat menjelaskan mengapa nilai pemegang saham yang ditargetkan tidak tercapai. Dalam hal ini, memastikan bahwa tindakan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan adalah solusinya.
Sebaliknya, jika proses didesain ulang dan keterampilan karyawan ditingkatkan pada tingkat yang ditargetkan, tetapi nilai pemegang saham yang ditargetkan tidak tercapai, maka ada masalah dengan strategi tersebut. Asumsikan misalnya bahwa dua hipotesis pertama valid, tetapi yang ketiga tidak berlaku. Dalam hal ini, premis bahwa meningkatkan retensi pelanggan akan meningkatkan pangsa pasar ternyata tidak valid. Pemeriksaan ulang hipotesis dapat mengarah kepada kesimpulan bahwa kualitas juga diperlukan sebagai pendorong kinerja untuk meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, strategic alignment. Agar balance scorecard berhasil, seluruh organisasi harus berkomitmen terhadap pencapaiannya. Balance scorecard dirancang untuk membawa perubahan organisasi. Agar perubahan ini terjadi, karyawan harus diberitahu sepenuhnya tentang strategi tersebut. Mereka harus berbagi kepemilikan atas tujuan, tindakan, target, dan inisiatif. Insentif harus disusun untuk mendukung strategi dan sumber daya harus dialokasikan untuk mendukung strategi. Yang berikutnya, communicating the strategy. Tujuan dan ukuran scorecard menjadi sarana untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan strategi organisasi kepada karyawan dan manajernya. Tujuan dan ukuran juga berfungsi untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Balance scorecard adalah representasi yang sangat eksplisit dari target pasar, perusahaan, dan sarana yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan di pasar tersebut. Representasi ini dapat berisi informasi yang sangat sensitif. Semakin banyak karyawan yang menyadarinya, semakin besar kemungkinan hal itu jatuh ke tangan pesaing. Penting bagi karyawan untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang terjadi sehingga mereka akan menerima dan menyetujui upaya strategis organisasi. Artikulasi balance scorecard harus cukup jelas sehingga individu dapat melihat keterkaitan antara apa yang mereka lakukan dan tujuan jangka panjang organisasi. Target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran telah ditetapkan dan disampaikan, harapan kinerja harus ditetapkan. Harapan kinerja disampaikan dengan menetapkan nilai yang ditargetkan untuk setiap ukuran yang terkait dengan masing-masing tujuan. Pada pameran 13.9 memberikan contoh target menggunakan tujuan dan ukuran untuk contoh 13.3 yang diilustrasikan dalam pameran 13.8. Pentingnya relatif yang diberikan manajemen untuk setiap perspektif dan tujuan terungkap oleh bobot yang dinyatakan sebagai persentase. Target ditetapkan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalam kategori pelanggan, terdapat 3 ukuran kinerja. Berapa banyak dari bonus pool 25% yang harus diberikan kepada setiap ukuran kinerja. Sekali lagi, bobot yang mencerminkan pentingnya relatif dari setiap tujuan dalam kategorinya digunakan untuk membuat penentuan ini. Pameran 13.9 sebagai contoh mengungkapkan bahwa manajemen telah memutuskan untuk memberikan 50% dari bonus kategori pelanggan untuk tujuan pengiriman tepat waktu, 30% untuk retensi pelanggan, dan 20% untuk tujuan pasar. Dengan demikian, dari bonus pool asli 12,5% diberikan untuk tujuan pengiriman, 0,50 dikali 0,25. Perusahaan yang mengadopsi balance scorecard sepertinya menyadari kebutuhan untuk menghubungkan sistem insentif mereka dengan tujuan dan ukuran dari sistem manajemen kinerja baru. Faktanya, sebuah survei menemukan bahwa setelah 2 tahun menerapkan balance scorecard, sekitar 81% telah mengaitkan kompensasi dengan scorecard. Kelompok Goldcoin, penyedia pakan hewan dan ikan, serta distributor gandum di Asia, memberikan contoh yang spesifik. Direktur Grup menerima 50% dari gaji mereka dalam bentuk kompensasi tetap dan 50% dalam bentuk kompensasi variabel. Perusahaan memutuskan untuk memberikan prioritas tinggi pada perspektif pelanggan dengan mengalokasikan 45% dari bayaran variabel ke perspektif pelanggan, sementara menetapkan 20% untuk perspektif keuangan, 20% untuk perspektif proses, dan 15% untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Hasilnya tampaknya mendukung keputusan tersebut. Setelah 2 tahun retensi, pelanggan meningkat sebesar 30%, akuisisi pelanggan meningkat sebesar 30%, keluhan pelanggan menurun sebesar 40%, dan waktu pengiriman pesanan berkurang sebesar 50%. Tentu saja laba meningkat karena perbaikan pada ukuran kinerja yang terkait dengan pelanggan ini. Alokasi sumber daya. Untuk alokasi yang sukses ini diperlukan 2 perubahan utama. Yang pertama, organisasi harus memutuskan seberapa banyak target strategi yang akan dicapai dalam tahun berikutnya. Yang kedua, proses anggaran operasional harus diatur sedemikian rupa sehingga menyediakan sumber daya yang diperlukan
untuk mencapai kemajuan jangka pendek sepanjang jalur strategis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.